Kan kepentingan presiden mengabaikan partai politik diam-diam supaya ide-ide tentang kerakyatan itu lebih dimengerti oleh publik. Di situ sumber mobilisasinya. Lebih efektif mana? Mobilisasi konstituen di 2009 lewat parpol atau lewat MBG, lewat koperasi. Ya bagi presiden lebih efektif MBG dan koperasi tuh. Mestinya Jokowi maafkan mereka itu tuh. Tapi bukan karena kepentingan dari mereka yang minta maaf, kan beda kan? Kan justru akhirnya orang tahu oh, kualitasnya begini tuh oposisi itu. Itu berita buruk buat Pak Jokowi. Karena yang dimaafkan oleh Pak Jokowi justru oposisi yang bego itu. Tapi menurut lu Prabowo masih butuh Jokowi nggak, Nyor? Nggak butuh lah. Betapa apa butuhnya Pak Prabowo pada Jokowi? Ya butuh secara ya persahabatan mungkin. Tapi secara politik kan nggak butuh apa-apa lagi kan. Seseorang itu efektif kalau dia tidak terlihat. Jokowi tidak efektif lagi karena dia akhirnya keluar sendiri itu. Sangat terlihat justru. Sangat terlihat. Misalnya dia main dengan Trump, main dengan Jinping, main dengan Putin segala macam itu, nggak ada yang bisa susul itu. Nah kita sebagai negeri bangsa yang ngerti bahwa presiden punya kapasitas bermain di elit internasional, tapi bangsa ini tidak mampu setara dengan kapasitas presiden. Banyak orang yang terpikat dengan Presiden Jokowi waktu itu karena tidak tahu asal usulnya apa itu. Itu berkali-kali gue jelasin bahwa gue tahu dari awal bahwa Jokowi bukan rakyat. Apalagi yang pertanyaan-pertanyaan berbahaya. Nah, tapi gini ya, kalau kita lihat Gimana, Ri? social unrest tadi udah dibahas ya potensinya gitu. Jangan-jangan ini salah satu skenario gitu ya. Ketika Masuk bagus nih. dalam 2029 kita nggak perlu ada pemilu gitu. Jadi ini kan pernah terjadi dengan apa yang dulu Iya, waktu COVID pun ditunda. Ini, Nyor, ini mengingat situasi sejarah nih. Oke. 14 Maret 1997, Soekarno dan Nasution yang tadinya berpisah jalan, berkongsi untuk sama-sama kayaknya parlemen demokrasi liberal ini udah kelewatan. Ekonomi jatuh bangun karena parlemen jatuh bangun. Kita harus nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, tentara harus punya play role dalam jalan tengah politik kita. Kemudian parlemen dibatasi, ujung-ujungnya Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan, dipakai lagi. Undang-undang hasil rumusan konstituante kan dibatalkan. Sehingga apa? Tentara menciptakan land clearing jalan menuju diktator, kalau nggak mau bilang diktatorship ya, maksudnya kekuasaan mutlak Soekarno. dalam darurat Tahun 5 Juli 59. Iya, pada waktu itu tentara kesel pada kecengengan politik sipil kan. Nuntut ini, nuntut itu tuh. Sementara konsolidasi demokrasi belum melembaga. Nah sekarang sudah melembaga, masalahnya di situ. Jadi netizen yang pertama kali akan menghalangi kembalinya teori persekutuan antara presiden dan tentara seperti yang dilakukan oleh Soekarno dan Nasution, kan hanya itu aja soalnya. Bahwa ide itu ada ya ada aja, tapi menjalankan itu di era artificial intelligence itu impossible. Keyakinan, lu percaya nggak bahwa Agustus tahun lalu, seperti kata orang-orang dan para analis, ada upaya untuk meningkatkan derajat itu, Nyor, ke level kedaruratan yang lebih serius dibanding kedaruratan sipil. Iya, tapi presiden menganggap lu mau main apa sih? Gua tahu kelakuan lu semua kan. Tapi presiden nggak punya appetite itu, menurut lu? Apa sekarang? Presiden punya appetite nggak untuk melaksanakan atau mengejawantahkan yang kita khawatirkan pada bahwa waktu itu, pada waktu Soekarno bikin itu, tidak ada kelas menengah dalam pengertian kaum intelektual, pers segala macam yang kritis tuh. Ya. Sekarang presiden mengerti bahwa ada kelas menengah yang bahkan akan membatalkan ide creeping militarism. Ya. Nah, kayak kemarin kasus, kalau kita bilang masih Agustus, ya itu agak gagal, tapi mau dicoba lagi dengan soal air keras misalnya kan. Ya bagi presiden, ya gue tau lah teori semacam itu. Kan presiden nggak bereaksi kan waktu misalnya TNI masuk ke Jakarta 100.000, lalu tiba-tiba apa namanya itu siaga 1. Ya presiden anggap, ya ini apaan sih beginian? Bahwa kemudian belakangan presiden ngerti, jangan-jangan ini adalah satu garis yang sama, perencanaan yang sama tuh. oleh Ya oleh orang-orang yang mengerahkan 100.000 orang itu. dan di luar kemauan presiden. Di luar kemauan presiden dong. Bisa tuh, Nyor. Ya bisa lah. Berarti orang-orangnya punya kuasa atas pasukan. Bukan punya kuasa, punya kemampuan untuk mempengaruhi.
Tetapi mereka tidak bisa menghitung bahwa presiden mengerti permainan itu. Dan saya anggap presiden mengerti, karena itu dia nggak bereaksi. Kalau dia nggak mengerti, terjadi sesuatu kan. Tapi karena dia tahu bahwa gua tahu itu, maka perencanaannya juga batal akhirnya tuh. Karena kan mestinya presiden bereaksi. Ya. Kan logikanya begitu kan. Harusnya presiden sur kayak dulu Nasution dan Soekarno, kita dorong nih bareng nih. Dorong, atau dia tiba-tiba batalin, maka ada sesuatu. Ini kan didiamin aja presiden. Ya iyalah, apalah sih begini-beginian kan. Nyor, apa syarat objektifnya kedaruratan ya kita takutkan ya darurat militer sampai tadi kata Ari mungkin saja pemilunya nggak ada, itu syarat objektif menuju yang jujur saja buat masyarakat sipil kita takutkan, ada nggak Nyor? Dan apa saja? Supaya nggak ada pemilu gampang, yaitu partai politik dihentikan aktivitasnya, kan cuma itu dasarnya. Ya dulu kan begitu. Iya, sekarang presiden mau hentikan apa? Ini politiknya. Sementara kedudukan presiden diikat oleh tadi tacit agreement di antara ketua-ketua partai politik, kan gampang. Nah, at least hal yang kita lihat sekarang, Presiden pecat aja tuh menteri-menterinya yang dari partai politik, dia ganti. sekarang Kalangan intelektual misalnya. Nah, siapa yang mau marah tuh? Ya, partai politiknya keropos kok. sekarang kita lihat misalnya undang-undang pemilu belum dibahas di DPR gitu. Jadi Tahapan pemilu udah memulai ya. harusnya udah memulai seleksi dan membuat tim penyelenggara pemilu dari KPU-nya sampai ke yang jaga TPS itu butuh waktu sekitar 2,5 tahun. Ya itu cuma nego soal berapa persen threshold kan. Intinya kan cuma itu. Iya. Siapa partai yang mau diloloskan oleh mereka yang ada di DPR? Maksudnya gini Nyor, kerumitan yang harusnya dipersiapkan itu kita belum lihat ada tanda-tanda menuju ke sana. Satu, paket undang-undang politik belum ada. Iya. Kedua, putusan MK yang menurut gua ini paling progresif dan revolusioner dan agak ugal-ugalan, pemisahan pemilu nasional daerah, threshold dihapus. Itu nggak dipersiapkan. Belum Nyor. direspon melalui Nggak sebuah ada proses. gunanya juga. Kan Terus kita, misalnya begini nih. terus kita tahu appetite presiden untuk tidak ingin melaksanakan pemilu kada secara langsung kan itu udah secara terbuka Appetite tuh. presiden pertama tentu menginginkan supaya cuma ada 2-3 partai di situ, termasuk Gerindra. Sekarang Ibu Mega udah ikut di situ. Itu aja udah orang merasa, wah udah habis dong kita. Nah sekarang tinggal tunggu masyarakat politik ini mau bereaksi terhadap potensi bahwa kekuasaan resmi itu akan diatur oleh 2-3 partai aja. Dengan apa? Dengan menunggu undang-undang itu, thresholdnya berapa. Kalau thresholdnya misalnya 3%, PSI marah apa enggak? Jokowi marah apa enggak? Kalau 3% PSI nggak masuk tuh. Bahkan mungkin PAN juga hilang tuh. Demokrat dulu Nyor, Demokrat paling bawah sekarang. Ya bagi Demokrat nggak ada soal karena dia punya relasi khusus dengan presiden. Ya, itu nebeng di situ juga bisa. Tapi ini partai Emang lo yakin hubungan SBY sama Pak Prabowo paten? lebih dari paten lah pasti. Ya kan tuh sohib. Kalau misalnya PSI Jokowi sama Prabowo kan juga sohib, Iya. ya kan? Prabowo bahkan Ya apa sohibnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sohib di mana? Pada kepentingan iya. minimal Jenderal Luhut kan sohib sama Pak Prabowo. Dengan siapa? Pak Prabowo Jenderal Luhut. Ya kalau Jenderal Jenderal Luhut Luhut ya friend. masih sohib. Ya kan? Tapi Friend Pak Jokowi. ya justru itu kesohiban itu ada yang memotong itu. Coba jelasin dulu gimana maksud lo apa nih? Coba lu tutup kameranya gue jelasin. Berarti nggak mau jelasin dia. Iya. Nah ini Ini kan ini politik Ya, formal ya, ya, akan diselesaikan melalui regulasi kan gampangnya begitu kan. Jadi lu nggak merasa bahwa presiden tidak punya appetite untuk melaksanakan pemilu atau menaikkan level kedaruratan sampai kedaruratan militer sehingga kemarin udah siaga satu kan? Iya kemarin siaga satu. Iya, tapi bagi presiden siaga satu apa? Tiba-tiba apa namanya KSAD-nya bilang nggak begitu kok. Iya juga ya. Jadi ya ini Gampang lah. artinya presiden Presiden nggak mampu mengelola. Bukan dia nggak mau mengelola, dia mengerti faksionalisme di dalam TNI. Faksi-faksi itu tuh. Yang itu dia akan rapikan nanti, tapi ya nggak sekarang dong, kan kepentingannya belum ada. Kan kepentingan presiden mengabaikan partai politik, diam-diam, supaya ide-ide tentang kerakyatan itu lebih dimengerti oleh publik. Di situ sumber mobilisasinya. Lebih efektif mana? Mobilisasi konstituen di 2009 lewat parpol atau lewat MBG, lewat koperasi. Ya bagi presiden lebih efektif Koperasi. MBG dan koperasi tuh. Iya iya. Oh makanya partai kesannya jadi nggak nggak direken ya Nyor. Ya gampang lah partai kira-kira itu. Oh. Yang cemas kan cuma PSI, yang lain kan udah tahu bahwa threshold sekian, dia dapat sekian. Yang berupaya masuk kan cuma PSI. P3 juga Pak. Lu jangan P3 kayak itu gitu-gitu dalam, amat ah. P3 nggak punya ambisi, dia cuma punya ambisi untuk ada di dalam kabinet. Tapi PSI ambisinya lain. Yaitu, Ya itu. ya lu lebih tahu kan, lu kan dekat dengan mereka. Ya lu juga Gibran aja pernah ke sini. Iya kan? Panggil lo om apa Nyor? Om. Om ya? Om, ya. Dia baca, dia lihat buku-buku lu ada komentar nggak ya?
Ya Gibran kan anak baik tuh. Iya. Apalagi kalau dia minta mengundurkan diri, oh baik bagus etikanya tuh. Jangan lah, Ya ya. demi bapaknya dong. Mungkin mengundurkan diri gimana? Dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil Apa? presiden. Kedaruratannya apa? Kedaruratannya apa? Dia Gak ada darurat di situ. Itu cuman demi kemanusiaan bagi bapaknya tuh yang dibully terus. Sehingga efek epidermisnya itu. Ya, Tapi John- masalahnya yang ngebully bapaknya satu persatu minta maaf. Ya masalahnya Egy Sujana, Rismon, saya malah khawatir karena dia minta maaf semua nih kan orang-orang ini kan apa abang-abang ini kan. siapa sih? Karena Rismon itu? khawatir sama Pak Jokowinya justru. Karena? Karena beliau jadi presiden karena dibully tiap hari dulu kan. Iya disolid. Sekarang kalau udah ada minta maaf ini gimana kan? Jangan-jangan lu, tesis lu agak kebalik Yor. Gue gak pernah salah pasti. Iya memang ya. Itu kalau itu mau doktrin gue dari dulu bos. Coba di mana Kalau iya doktrin gue. Jadi Solih ya benar. Jokowi gimana psikologisnya setelah orang minta maaf ini? Mestinya Jokowi maafkan mereka itu tuh. Tapi bukan karena kepentingan dari mereka yang minta maaf, kan beda kan? Kan justru akhirnya orang tahu oh, kualitasnya begini tuh oposisi itu. Itu berita buruk buat Pak Jokowi. Karena yang dimaafkan oleh Pak Jokowi justru oposisi yang bego itu. Kan bahaya kan? Yor, bukankah kita itu jadi wajah politik Indonesia yang selama ini orang simpati yang kemudian bertransformasi jadi kekuatan elektoral karena orang merasa terzolimi, melodramatik. Pak SBY pun Gini, Pak SBY coba gitu, ini ya. Jokowi ke bibit waluyo. Pak Jokowi merasa senang karena 2-3 orang minta maaf. Yang minta maaf ini kualitas tertinggi dari oposisi apa bukan? Tapi kan dia yang paling konsisten di garis depan soal Ijazah. ijazah. Ya justru itu artinya dia bukan the maximum of the opposition. Jadi Jokowi menerima permintaan maaf dari orang-orang dangkal. Nah itu soalnya. Kalau Rocky Gerung yang minta maaf ke Jokowi baru valuasi nggak bisa. Nggak pernah ada salah bos. Gimana masa gue yang minta Kan lu maaf? oposisi. Oposisi itu tidak mungkin minta maaf karena mereka mengerti Salah justru lagi. karena dia beroposisi maka dia hormati lawannya tuh. Oh, justru- Oposisi itu menghormati Jokowi itu. Oh, iya, kayak Itu dong logis. Iya, kan itu terbalik-balik. Orang yang termasuk pertanyaan lu udah makin buruk pertanyaan. orang yang paling Iya, menghormati- iya. di lapangan bola yang paling menghormati adalah yang bermain dengan sehabis tenaga sampai betul. menit Iya. 90 kan. Kalau lu main sepak bola gajah, lu nggak mau hormati lawan lu. Oh, iya. Jadi orang yang minta maaf pada Jokowi tidak menghargai Jokowi justru. Jadi dia nggak ngerti dia beroposisi pada apa. Oke. Itu dong yang kita mau ajarin pada publik begitu. Dan- nah Jokowi juga tertipu. Dia kasih maaf. Ngapain kasih maaf pada orang bego? Itu kan. Kan begitu dasarnya coba. Jadi efek melodramatiknya nggak dapat Tidak ya. ada. Jar? Karena dari awal mereka nggak ngerti being opposition itu. Gua ngerti dari awal, kayak itu gua nggak pernah memusuhi Jokowi. Tetapi kebijakannya tuh. Karena menghormati Jadi Jokowi. karena menghormati Jokowi, bahwa dia lawan yang setara. Karena bagaimanapun dia punya kapasitas untuk mempengaruhi politik Prabowo. Dia punya kapasitas untuk mengambisikan dirinya melalui Gibran. Kan hebat tuh. Ini kayak Barcelona itu keren karena lawannya Real Madrid. Ya sama kayak kita mengeluh-elukan kita kemarin Juga. menang dari apa tuh negara yang susah disebut. Saint Nevis, Begituan Saint itu Kitts kan. and Nevis. Iya kan? Sebutnya aja susah ya. Iya. Saint Kitts and Nevis, Jor. Coba ulangi. Saint Kitts and Nevis. Skin Nevis. Oh hebat. Ya elah. Malam ini lawan Bulgaria ya. Yang Bulgaria itu masih mending lah. Tapi menurut lu Prabowo Klasmen. masih butuh Jokowi nggak, Yor? Nggak butuh lah. Apa butuhnya Pak? Pak Prabowo pada Jokowi ya butuh secara ya persahabatan mungkin. Tapi secara politik kan nggak butuh apa-apa lagi kan. Coba. Bukankah Ya. gini, Yor? Ini Ari sering bilang gini nih. Gua sengaja bikin lu bingung dulu, gua rapiin nanti belakang. Iya pasti kan lu tugas lu kan udah pasti Iya. ninja gua, diginiin, Iya. diginiin dulu, Iya. habis itu rapiin. Mengusutkan yang lurus, meluruskan yang kusut kan. Ini buat anda yang ngerasa gue dinjain dia nih emang dari dulu gue bos. Iya, Memang dari ini kecil. ini udah kitohnya ya. Iya. Jadi Ari pernah bilang gini, Nyor. Ini gue kutip nih Ari nih. Prabowo 3 kali ikut pemilu jadi singa, Jadi macam. jadi macan, kalah. Oke. 1 kali Prabowo jadi gemoy, dia malah menang. Artinya the winning strateginya adalah winning strateginya Jokowi. Oke. Nah sekarang Pak Prabowo sepertinya tidak memakai lagi itu the winning strategy. Kembali jadi macan lagi. Kembali jadi Nah, macan karena lagi. dia udah serap sepenuhnya the winning energy dari Jokowi. Udah, dia nganggap aja. Itu dia ambil semua kan. Coba apa lagi coba? Nah seperti yang lu bilang tadi. Apakah masih tersisa energi winning dari Presiden Jokowi hari ini? Nggak ada. Kalau masih tersisa, Jokowi tidak akan tampil habis-habisan di publik untuk membesarkan PSI. Ngapain coba? Kan udah nggak di PDI. Iya justru itu seseorang itu efektif kalau dia tidak terlihat.
Jokowi tidak efektif lagi karena dia hasilnya keluar sendiri itu. Sangat terlihat justru. Sangat terikat tuh. Dan berupaya supaya orang minta maaf. Ngapain dia kasih maaf? Ya artinya dia udah lemah. Gampang aja. Jadi menurut lu kalau Prabowo kan gitu katanya don't change the winning formula dan don't change the winning team gitulah ya. Oke. Di 2029 kalau lu tesis lu Pak Prabowo udah nggak butuh Pak Jokowi, berarti dia akan change the winning team dan dia akan change the winning formula. Bukan dari sekarang udah terjadi. Potensi Tanda-tandanya apa? Ya udah ketemu Megawati apalagi coba. Lebih sering ketemu Jokowi nyor daripada ketemu Megawati. Ya ketemu Jokowi karena Jokowi minta ketemu. Jelas tuh. Kalau ini Prabowo ingin bertemu Megawati kan bukan Ibu Mega ingin ketemu Pak Prabowo kan. Iya. Ada bocoran nggak nyor? Apa yang diomongin Bu Mega? Bocor gede apa bocor halus? Pecah ban nggak pecah ban ya kan? Apa nyor? Ya demi persatuan. Udah kayak pigai loh. Jangan siram air panas. Bukan gua kayak pigai memang ngikutin logika gue. Jangan siram air panas. Gitu dong. Itu udah terjadi pertemuan itu kan apapun analisisnya. Jadi Ibu Mega mengerti keadaan dan itu artinya ya ada pembicaraan 2-3 kalimat yang nggak mungkin kita bahas di sini kan. Jadi formula Jokowi yang 5 kali menang pemilu dengan formulanya ini yang kemudian diikuti oleh Pak Prabowo sekali dan akhirnya menang, itu udah nggak, menurut lu pertama pertanyaan gua, strateginya udah nggak laku lagi kah? Atau dua, Pak Prabowo yang nggak mau pakai strategi itu? Nggak mau lah pakai itu. Belum tentu strateginya, jangan-jangan Yang strategi 2029 ini. Ya Pak Prabowo nggak akan pakai strategi itu dong. Kan bagi seorang komandan itu satu kali dipakai strategi untuk satu jenis perang tertentu nggak mungkin diulang strateginya. Kalau diulang kebaca dong sama lawan. Oh, I see. Menarik. Ya itulah. Kira-kira itulah penjelasan dari pertemuan dengan Bu Mega kemarin. Iya. Gitu ya. Ya tenang Bu Mega. Aku kembali ke strategi gua. Kata Bu Mega tuh nggak lo ke Pak Prabowo? Masa yang begitu gue mesti tuntun dulu supaya lu ambil kesimpulan yang sama. Nyor, gua tahu, Nyor. Lah, lagi Gua tahu omongan Bu Mega Apa? ke Pak Prabowo. Tendang Pak Prabowo, saya sudah ada. Lo kira nggak begitu tuh? Pak Prabowo bilang pernah Bu Mega, saya masih ingat perjanjian batu tulis. Oh. Ngelik lagi dia. Ya, pada waktunya. Bukannya Bu Mega yang lupa. Karena sementara ini saya cuma ingat batunya, tulisannya udah kehapus. Dihapus oleh siapa? Dihapus oleh Jokowi. Oh, gitu. Jadi bukan langkah strategis lagi dong kalau buat Pak Prabowo mempertahankan Gibran di 2029 ini, Prof. Pak Nyor. Ya nggak ada lah, Prabowo juga ngerti bahwa kayak total politik akan ulik-ulik itu tuh, ILC akan ulik-ulik itu, CNN akan ulik-ulik itu tuh. Jadi ya ngapain? Prabowo berupaya untuk mempertahankan Gibran kan. Kasarnya begitu tuh. Atau bukan kasarnya, halusnya begitu. Aduh, kacau. Tapi ini kan udah jalan berapa? 1,5 tahun kali ya Prabowo ya, Bos ya? Menurut lu ini Apa? sesuai dengan tagline kampanye nggak, Nyor? Enggak. Ini keberlanjutan atau menurut lu ini lebih perubahan daripada Prabowo tiba-tiba mengerti bahwa dia akhirnya mesti nentuin sendiri tanpa perlu konsultasi dengan kabinetnya tuh. Karena soal tadi Ya. dia anggap bahwa ya kabinet kan nggak nyampe kabinet itu. Karena itu misalnya dia main dengan Trump, main dengan Jinping, main dengan Putin segala macam itu, nggak ada yang bisa susul itu. Nah kita sebagai negeri bangsa yang ngerti bahwa presiden punya kapasitas bermain di elit internasional, tapi bangsa ini tidak mampu setara dengan kapasitas presiden. Nah, karena itu harus perlahan-lahan diterangkan pada presiden bahwa bukan gagal, tapi ambisi itu tidak didukung oleh kondisi bangsa ini. Jadi presiden akan anggap mungkin, oke, kalau begitu saya akan kembali jadi pemimpin Asia Afrika. Itu lebih masuk akal tuh. Karena bangsa ini punya hak untuk memimpin Asia Afrika karena di belakangnya ada sejarahnya tuh. Oke. Nah, sejarah kita dengan Amerika kan nggak ada, sejarah kita dengan Rusia, dengan Cina nggak ada. Dalam pengertian kita pernah memimpin Amerika itu, kita dipimpin, iya. Cina juga kita Dibantu. dikendalikan sering oleh Cina itu. Nah, kalau Asia Afrika, ya presiden pasti punya hak sejarah untuk mengatakan saya akan menjadikan jembatan Asia Afrika yang sudah dibangun oleh Ibu Mega, sekarang saya akan melewati jembatan itu sebagai pemimpin sosialis, bukan lagi Asia tapi Asia Afrika. Nah, itu yang akan memungkinkan orang mengerti bahwa setelah epoch sejarah Trump ini selesai, ada epoch baru, epoch Prabowo. Itu yang ingin gua pesankan melalui total politik kepada presiden, bahwa Anda sebetulnya ditakdirkan untuk memimpin Asia Afrika melalui pengalaman historis itu. Itu yang lebih realistis. Itu ya? lebih realistis tuh. Tapi hari ini Pak Prabowo ini udah berapa persen ke Bung Karnoannya menurut Pak Rocky? Setelah ketemu Ibu Mega. Lu nih kan dengan pidato dia pengen pidato di PBB. Iya, pidato itu PBB. tetap
tetap ide Prabowo itu tentang retorika hanya ada pada Bung Karno. Karena nggak mungkin Prabowo ambil ide dari diksi-diksi Martin Luther King misalnya, kan nggak bisa tuh. Atau dari pemimpin-pemimpin Amerika Latin, kan nggak bisa kan. Yang ada adalah sejarah kemampuan retorika dari Bung Karno. Dan dari awal kan Pak Prabowo menganggap bahwa ide-ide dari pemimpin bangsa ini harusnya jadi aliran pikiran negeri ini gitu. Nah, sosialisme Bung Karno pasti masuk juga pada Prabowo, walaupun Bung Karno dengan ayahnya Pak Prabowo itu bertentangan secara ideologis tuh. Tapi Prabowo menganggap ya itu bagian dari Indonesia. Di situ dia benar tuh. Tapi begitu dia anggap dia sudah mewakili Bung Karno, karena itu dia harus masuk ke Amerika seperti Bung Karno masuk ke Amerika dan berupaya untuk bersahabat dengan Kennedy, itu lain lagi kan isunya kan. Pada waktu itu betul-betul Indonesia punya hak moral karena habis keluar dari penjajahan. Kalau sekarang apa hak moral Indonesia untuk ikut dalam BOP? Itu problemnya di situ. Tapi ya bahwa banyak orang yang membela ya oke, tapi poin saya nggak begitu. Tapi lu lihat Pak Prabowo agak lebih lean ke aliansi Amerika, Nyor. Seperti salah satu yang dikritik kalau Dino Patijalal kan, ada salah satu apa traktatnya atau apa ya, yang apa perjanjiannya kita menyebutkan kita sebagai alians dalam nota diplomatik itu bicara sebagai aliansi itu konsekuensinya Ya konsekuensinya mesti ikut aturan dari aliansi itu tuh. Kalau yang pemimpin aliansi bilang bahwa kalian mesti nyumbang 7 triliun atau 17 triliun, ya mesti nyumbang itu. Tapi kemudian di pihak lain yang membela perjanjian itu menganggap bahwa iya tapi kita kan dapat pembebasan 0% dari segala macam, ya nggak ada soal itu. Tapi orang mau lihat tuh apakah 0% itu setara dengan sebut aja gengsi kita dalam politik internasional, akhirnya drop hari ini kan. Ya karena nggak ada yang bisa prediksi bahwa Iran itu bisa bertahan akhirnya tuh. Dan Selat Hormuz jadi Siratul Mustaqim sebetulnya buat Presiden Prabowo tuh. Jadi Nyor, tapi ada yang bilang gini, Pak Prabowo itu mewarisi dia terilhami oleh 3 pemimpin. Jadi ada 3 pemimpin yang merasuk ke dalam raganya sekarang. Satu Nasir. Bukan. Kan nggak ada yang gue udah tahu kalau nggak disebut Nasir nggak ada gunanya tuh orang yang bikin teori itu. Ya udah berarti ini orang teori dulu nih, nanti lu kritik. Jangan belum selesai. Siapa? Soekarno secara politik luar negeri, secara ekonomi dia terasuki oleh Sumitro, dan secara politik kekuasaan dia Soeharto. Menurut lu gimana? Itu biasa aja tuh. Tapi kalau kita lihat buku apa yang dibaca oleh Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menganggap the ethics of the military ethics pada dia itu, dia peroleh dari siapa? Aku menduga dari Nasser itu. Gimana tuh? Mesir tuh. Ini jarang dia beliau sebut ya. Karena itu jabatannya Pak Presiden tuh. Pak Presiden Gamal Abdul Nasser. Nah, bagian-bagian ini yang hanya ada di dalam, kalau kita baca Nasser, kita lihat sesekali kalau ada buku Nasser di kamar pribadi Pak Prabowo misalnya tuh. Oke, oh ya. Tapi kan nggak mungkin Pak Prabowo terangin itu kan. Kenapa? Karena publik ingin Prabowo itu diidentikan dengan Bung Karno, Sumitro, dan siapa satu lagi? Soeharto. Ya itu mah ada di koran semua kan. Itu yang paling relevan dan paling bisa Tapi ya itu soal imajinasi soal Asia Afrika juga kan, karena ada Nasser juga di situ. Dan satu bos, nasionalisasi terusan Suez waktu itu. Itu kan pertama kali Suez akhirnya dikuasai oleh Mesir setelah. Itu gue kasih hint itu aja supaya podcaster lain mulai membahas tuh apa hubungan antara Nasser, cara berpikir Nasser sebagai seorang nasionalis sekaligus seorang pemimpin militer dengan Prabowo. Nanti satu waktu gue terangin kenapa gue ambil Nasser itu. Kenapa Nyor? Dikit kan gue bilang satu waktu, bukan waktu ini. Gue pikirin dulu. Gue juga sebut juga tadi. Lupa itu yang mana ya? Halaman berapa deh kan? Oke lah. Apalagi Jere? Ya, nih terakhir nih dari gua nih. Soal Jokowi lu udah beres nih. Jokowi paten bos. Soal Jokowi ini lu harus langsung apa namanya, energinya keluar kan. Iya, soal Jokowi. Karena sangat menghormati kan ternyata. Iya, karena orang yang masih dibicarakan, bayangin Nyor. Ini orang udah pensiun, rumahnya didatengin orang, topiknya dibicarakan. 2 tahun ijazahnya diperbincangkan. Ya, orang tuanya dipertanyakan. Maksud gua, ini orang nggak dilupakan gitu. Maksud gua, ini bukannya kecanggihan marketing politik. Enggak, itu publik kita itu ingin nunggu sesuatu meledak. Oke. Nah, itu nggak mungkin diledakin secepat-cepatnya. Kalau itu diledakin dalam, ini udah 2 tahun kalau bilang kan. Sebetulnya 2 bulan awal udah bisa selesai. Tapi kalau itu selesai, Termul nggak dapat amplop. Jadi Termul ini yang mau panjangin masalah ini kan. Ya musuh utama Pak Jokowi adalah Termul ini.
Kan nggak ada satupun terbul yang bisa membantah dalil mereka yang anti Jokowi itu. Gua nggak anti Jokowi. Iya, lu Sangat menghormati Gibran. Lu sangat menghormati itu justru karena itu oposan kan. posisi. Gue beroposisi bukan membenci. Betul. Beda lah itu. Betul. Yang, Orang dia yang dikritik tubuh kekuasaannya. Iya, orang dia gue undang debat Yes. capres sama Nusron Wahid 2019, Bos. Ini pasangan 01 Nusron Wahid dan 00 gitu. Iya. 0 nggak mau disebut 02 juga. Yang dikritik Iya kan? tubuh kekuasaannya. Kekuasaannya. Itu pentingnya. Artinya kita lihat mental orang tuh. Mereka menghajar Jokowi demi apa? Iya. Gitu. Akibatnya karena demi sesuatu yang sensasional, ya satu-satu berhenti sensasinya karena kebutuhan material. Udah. Waktu itu pernah Bambang Pacul bilang, Pak Rocky itu bacaannya banyak, katanya. Pasti saya pastikan bacaannya banyak, ilmunya banyak. Ya. Pas lihat Jokowi berpolitik, ini bingung dia, nggak ada di bacaannya nih yang dikerjain sama Jokowi ini nih. Agak frustasi nah, nih, kan? frustasi, keluarlah bajingan tolol. Iya. Gimana komentar Pak Rocky? Ya kan ngomong Pacul orang yang mengerti semua hal, tapi dia tidak mengerti bahwa dia paham tentang semua hal. Orang mengerti dia paham. Tapi lu frustasi nggak melihat cara Jokowi berpolitik? Itu poinnya itu. Frustasi itu maksudnya ini barang apa? Ini formula apa nih? Kok nggak ada di buku yang gue baca? Iya, ini gitu. textbook dari mana nih? Iya. Kalau dia ada di dalam buku, dengan mudah gue bilang, oke Pak Jokowi, Anda nggak bermutu. Karena di dalam textbook bukan begitu. Tapi justru karena di luar textbook, makanya nggak bermutu lah termul. Nggak. Jokowi itu bermutu, termulnya nggak bermutu. Kalau Munces Iya. bagian termul nggak Munces? Siapa? El Munces teman kita nih. Oh dia termul yang bermutu dia. Tapi tetap termuat. Nyor, tapi ini gua atau pengamatan gua sama Ari nih ya, sebelum masuk situ sorry nih. Presiden Jokowi kayaknya Teman-teman Munces itu adalah ya sorry. siapa? Budi Ari Setiadi. itu. Budi Ari Setiadi, garis rakyat. Iya. El Munces. Dia di garis raya. Iya. Tapi yang gue lihat ya, Nyor, ya, pasca dulu kan 10 tahun beliau memimpin, beliau sangat menjaga jarak dengan partai, termasuk partainya, dan mengaktifasi betul lah kerelawanan ini. Sekarang kita lihat justru kayaknya agak kebalik ya. Pak Jokowi nggak terlalu ngopeni basis relawan yang selama ini Nggak menjadi terlalu basis banyak, kekuatannya. Buktinya Ibang Muni misalnya bisa bargainnya bisa kemarin terlempar dari kabinet gitu misalnya, Nyor ya. Tapi justru lihat Pak Jokowi sekarang sangat serius ngurusin PSI gitu sebagai kendaraan politik. Ya, Yang lu baca apa? Akhirnya beliau, gue sebut aja beliau ini sebagai orang yang menginginkan kepemimpinan dia itu atau legasi dia itu berlanjut. Maka dia nggak anggap bahwa orang-orang sekitar dia itu bisa menyelamatkan dia. Satu-satunya bisa menyelamatkan presiden dalam reputasi 7-10 tahun itu, ya cuma Gibran. Kan finalnya begitu. Bagaimana kita lihat dengan cara lain? Maka Presiden Jokowi akan investasikan seluruh energi terakhir dia itu pada Gibran. Bukan pada PSI. Bukan pada PSI lah. Dan belum tentu pakai PSI ya? Belum tentu pakai PSI. Karena PSI juga belum tentu punya tiket untuk Iya juga. Golkar, Jokowi PDI tahu. mungkin ya, Yor? Bisa aja. Apa kekuatan Jokowi untuk bisa merangsek ke mobil-mobil yang paten kayak Golkar atau mungkin PDI? Jokowi tahu ada busi yang macet di mobil-mobil itu. Oh, data lengkap, ya kan? Kalau Escudo lo kan Escudo tua cuma busi nggak ada yang macet Nggak nggak ada ya? mungkin tuh. Semua yang gue pakai nggak mungkin macet. Ini sama kayak Sarwono bos. Kesombongan alternatif ini mobil nggak ganti-ganti. Kalau Mercy sombong udah mainstream. Mainstream, lu Escudo bos. Iya. Tuh. Oh gitu. Tapi gini, Pak Rocky, ini yang juga mengkhawatirkan ini hal yang gua tangkap gitu ya. Apa? Bagaimana Presiden Prabowo ini kayaknya nggak begitu selera untuk mengurusi daily politics. Ya tiap bulan keluar negeri, ada pertemuan internasional, kayaknya energinya lebih ke situ. Padahal kalau kita lihat bagaimana daily politics itu menjadi sesuatu yang penting di dalam politik Indonesia ketimbang di politik Amerika yang mana outward looking lebih penting daripada inward looking karena di dalamnya negara-negaranya relatif semi otonom, sementara di kita itu keterikatan dan interdependensi masing-masing aktor politik itu kan sangat besar gitu. Gimana menurut? Ya kan daily politics dalam pengertian Prabowo adalah kemampuan teknokratik dari kabinetnya tuh secara ekonomi secara politik. Dan dia tahu udah segitu, udah nggak mau diapain lagi. Jadi dia tinggal cari ada menteri yang kecelakaan sedikit, ya udah diperbesar kecelakaannya supaya diganti itu. Kan itu kemarin di TV gue bilang 70% itu brengsek itu kabinet itu kan. Ya mungkin presiden Gue tanya videonya rame banget ya. iya, ya Presiden Prabowo mungkin akan kritik gue kan. Wah itu Bu Rocky, Pak Rocky itu salah itu. 70%, 80. Dikoreksi. Dikoreksi. Itu. Dan dia sadar. Sadar lah.
Dan dia biarkan Ya kan, saja, maksud ini gua bagian gini, transaksi ini- politik. Dia kena transaksi politik, nggak ngerti itu. Nah, makanya dari gua- awal kan dia udah tahu. Gue mengutip omongan lu tadi justru soal transaksi politik dalam pembentukan kabinetnya, bahwa tidak ada yang berubah. Polanya juga lebih transaksional. Sehingga ketika transaksional, kalau nggak ada kontrol hari-hari di dalam kabinet, pasti kan arahnya makin nggak karuan gitu. Ya, Presiden tahu itu. Jadi dia mesti cari cara untuk membangun legitimasi di luar transaksi itu tuh. Apa legitimasinya? Kalau idenya sosialisme, partai-partai nggak ngerti itu. Yang ngerti itu adalah mereka yang dapat akibat dari ide itu, yaitu MBG, yaitu koperasi, yaitu sekolah rakyat, yaitu perumahan rakyat. Jadi Presiden Prabowo mengerti bahwa dia akan regain his legitimacy itu melalui proyek-proyek yang sosialistis tadi. Nah, masalahnya kita kena badai ekonomi. Ya. Sehingga yang tadinya mestinya bisa menghasilkan pujian sekarang jadi kritikan. Itu aja sebetulnya. Nah, kalau Presiden sadar itu, ya dia mesti balik cicil ide sosialisme tetap, tetapi efisiensi anggaran itu mesti dipastikan. Jangan sampai misalnya gua baca tuh perpustakaan nasional itu nggak dikasih lagi anggaran tuh. Ya. Pendidikan polisi ini sekaligus mau gua kasih kritik pada pembuat anggaran itu. Pendidikan polisi itu misalnya yang dari yang non akmil itu yang banyak sebetulnya rekrutmen dari mereka yang non akmil itu cuma dididik 6 bulan termasuk polwan. Bagaimana 6 bulan mendidik polisi untuk mengerti psikologi publik, membuat mental mereka itu mengerti bahwa mereka pelayan publik kan ini mesti ada kurikulum yang panjang. Nah, itu uang tuh. Kenapa anggaran Polri di bidang pendidikan justru makin sempit itu. Terus Soalnya tuh demikian apa juga TKD kan, TKD ke daerah TKD ini gitu, kan. itu Ya untuk penggalangan dalam rangka penggalangan tadi ya, apa? lewat MBG dan Koperasi Merah. Yang mewujudkan sosialisme itu. itu yang Jadi sebetulnya- dia nggak pakai infrastruktur kabinetnya, tapi dia pakai Dia nggak kabinet biar aja bagian dari infrastruktur transaksi. politik, infrastruktur kabinet nggak akan dipakai, tapi infrastruktur psikologi sosial publik yang merasa oke ini presiden yang betul-betul sosialistis. Tetapi kemudian sekarang ada problem, sosialisme itu harus dibiayai oleh negara. Exactly. Negara nggak punya uang, masalahnya di situ. Nah, Nyor, ini kan banyak yang mengatakan bahwa Pak Prabowo untuk mewujudkan ide sosialismenya, salah satu instrumennya adalah state capitalism, Oke. negara yang driven, termasuk Danantara, Oke. Bang Pandu segala macam kan suruh apa. Menurut lu kita punya capacity nggak? Atau gini, syarat-syarat objektif apa yang harus dipenuhi sebuah negara untuk bisa menciptakan ide state capitalism ideal untuk mewujudkan proyek-proyek sosialisme? Jarak itu udah pernah hilang tuh selama Jokowi tuh. Padahal Jokowi datang sebenarnya dari Wong Cilik kan. Sekarang regain ide itu sangat sulit. Pertama tadi karena dari state spending mesti gede. Yang kedua, isi kabinet itu bukan orang yang mengerti tadi yang gua terangin itu kan. 70% tadi. Yang 80 kata presiden tuh dalam hati. Jadi sulit bagi dia. Padahal idenya ada di situ. Sulit lah. Kita jauh ya. Artinya gini, keinginan presiden untuk mewujudkan state capitalism sebagai driven utama ekonomi kita dan pembangunan itu masih jauh panggang dari api. Jauh banget, susah. Karena di dalam Dan antara satgas PKH, sawit disita-sita, tambang disita-sita, sehingga kita efisiensi, hilirisasi itu nggak cukup untuk membuat negara punya tapi uang. itu tidak ideologis. Itu kebutuhan pragmatis untuk menjaga ide sosialisme. Pragmatis, tidak ideologis. Memang Danantara investasi kemana? Media ke punya grup-grup besar itu kan. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi tetap presiden tahu ada peralatan untuk menghasilkan, mengefektifkan berapa 15.000 triliun ini buat rakyat. Tapi tetap laporan tentang sukses itu bukan datang dari kegembiraan rakyat, tapi kegembiraan oligarki yang tiba-tiba dapat duit sebanyak itu tuh. Untuk apa? Ya pertama-tama bagi Danantara, ya ini proyek-proyek yang bermanfaat tapi mangkrak, mending investasi situ daripada investasi di bidang-bidang yang sosialistis tapi keuangan negara nggak cukup kan. Iya. Gampang. NPL bisa tinggi NPL kan? Iya susah kan? tuh. Susah kan? Gitu. Nah presiden mau bikin apa? Dia nggak punya orang. Isi orang Danantara berapa orang yang sosialis itu? Paling 2 orang di situ. Siapa? Pandu. Kalau itu memang secara genetik kan ya nggak? Iya. Social justice dan Paling 2 orang. Paling dalam narasinya. Pandu dan Syahrir. Pandu Syahrir. Dalam narasinya itu. Iya iya. Tapi kan ya. Walaupun launching Yayasan Sosialis di Bursa Efek kemarin. Iya. Iya. Karena orang kan lihat, oh itu karena bapaknya Pandu, Dr. Syahrir, bahkan disertasinya tentang basic needs. Dia bagian dari ide-ide sosialisme PSI, ada genealogi di situ tuh. Itu aja. Tapi Pak Prabowo sebagai orang yang lahir dari genealogi itu mengabsorb dan melibatkan nggak Nyor? Subkultur PSI yang seperti yang lu bilang. Dia ingin dilibatkan tapi udah nggak ada kadernya. Tapi lu percaya ada kebijakan ekonomi yang ideologis? Ada dong.
Ya, gue ingat omongannya Dede Basri kan. Dede Basri pernah bicara pada akhirnya akan jadi normal presiden Iya. katanya kan. Kalau Bahwa kebijakan ekonomi itu ya nggak ideologis. Jadi gini Karena misalnya. ya, kayak dulu zaman Pak Wijoyo dan lain-lain emang situasi minyak dunia lagi naik Iya. segala macam dan itu adalah langkah-langkah taktis yang memang situasinya kayak begitu Iya. yang diambil. Ketika Nggak ada- kita oil boom, kenapa kita bikin SD Impress apa negara driven? Karena uangnya banyak. Oke. Kenapa kita deregulasi tahun 80-an? Iya. Karena kita nggak punya uang. Kenapa apa namanya dulu ketika kampanye semua calon presiden bilang kita tidak akan naikin BBM. Tapi begitu ngelihat neraca buku APBN harus naik barang ini. Iya, dia Akhirnya presiden jadi presiden Iya, yang normal. Ya, normal artinya karena didikte oleh realitas. Jadi karena didikte, makanya dia mesti ambil kebijakan yang memungkinkan ekonomi itu bisa bertahan tuh. Tapi kalau kita lihat Prabowo, tetap narasinya adalah sosialistis. Kan cuma itu Ya. penanda ideologisnya kan. Iya, iya. Walaupun dianggap wah sosialismenya itu bisa betul-betul jadi state socialism, bukan kebijakan yang sosialistis, tapi keinginan untuk menghasilkan sosialisme melalui apa? Ya melalui pengendalian politik, melalui pembungkaman publik itu yang sekarang lagi dibicarakan, terutama di dalam keadaan sekarang. Terlihat ada kubu yang tergoda dengan militerisme, ada kubu yang betul-betul ingin bertahan pada nilai-nilai masyarakat sipil. Ya, dan ini dikelola dalam tubuh kekuasaan. Ya ada di situ, bukan dikelola, hadir di situ. Hadir di situ. Under control by the president atau Tidak. Nah, menurut Pak Rocky, presiden harus berpihak atau enggak Enggak. di dalam pilihan? Ini kan ada dua pilihan nih Oke. di dalam tubuh Tergoda kekuasaan. dengan militer. Ada Ali Murtopo, ada Sumitro, ada Darmono, ada Habibie, ada Wijoyo. Presiden harus pilih mana? Yang sekarang ada siapa dan siapa? Ya nggak tahu kan tadi lu bilang ada dua tadi. yang tergoda dengan gue militer. lu kan antara siapa dan siapa? Iya. Ada juga yang Rocky nggak berani-berani amat bos. Nanti kita mati kamera dulu Iya, baru kita mati. jawab Pak Rocky. Tapi dia akan pilih sesuatu nggak? Pasti dia akan pilih kan. Apa basis decision-nya apa? Presiden mengerti bahwa era militerisme itu udah selesai. Dia akan diingatkan oleh SBY misalnya yang ngotot terus bahwa tidak boleh lagi itu tentara berpolitik tuh. Nah sekarang coba kita lihat tuh, mereka yang masuk Akmil misalnya setelah tahun 2000 itu ditrain dalam ide itu. Sementara seniornya masih berupaya untuk mimpi tentang ya militer itu genealoginya apa namanya the genesis of power-nya itu memang harus memimpin karena sifat feodalisme rakyat masih membutuhkan hierarki segala macam kan. Salim Said punya ini dia. Ya Salim Said misalnya Iya, tuh. di atas semua punya tesis golongan. Di ya. atas semua golongan tuh. Itu bagi mereka misalnya Kopassus atau mereka yang Adi Makayasa yang belajar di Amerika, Australia, yang apa istilahnya seskuatnya di luar negeri kan. Kan dia menganggap loh iya itu ada tapi itu sejarah tuh. Kan nggak mungkin kita membayangkan mereka yang pasca 2000 ini tidak paham tentang the supremacy of the civilian value. Tapi the decision maker kan Masih. the decision maker kan bukan orang yang ada di era itu. Ya, itu yang mau terangin. Ada insubordinasi dong potensi Ya, berarti. pasti akan ada potensi subordinasi. Demi Serius apa? loh, akan ada perlawanan dari dalam. Pastilah. Yang knowledge-nya udah beda kok, epistemic community-nya berbeda, bagaimana coba? Iya. Itu bahayanya tuh yang gue bilang tadi, bahwa value di dalam organisasi militer itu mengalami transisi, tapi ada yang masih ingin meneruskan ide-ide itu, ide-ide creeping militerisme itu kan. Batasnya apa Nyor menurut lu Nyor? Maksud gua gini, Dunia, ide tentang dunia. nggak nih maksud gua gini. Sekarang kan keterlibatannya makin nyata, kita udah sering lihat lah, udah sering kita bahas. Apa sih istilahnya threshold-nya ada di mana menurut lu? Itu lu bisa nangkap itu kalau lu intensif bicara dengan perwira-perwira muda itu. Gimana? Dan lu banyak Nyor. Kan mengajar di mana-mana. Kan Pak gua Rocky. ngajar Iya, di betul, mana-mana. betul, Iya, betul. lu mereka. Nggak jelas loh. Nggak, dan dia pasti nggak berani. jelas. Nggak, masalah Masa kawan itu aja mesti Bos, dikasih tahu. Kawan ini nggak berani ngomong di luar pasti kan. Pasti ngadu ke Pak Rocky. Iya, Pak Rocky. Sampai ke dalam pedalaman aja ngajar Pak Rocky. Tesisnya Pak Rocky ada kalau ini mau cross the line. Nah, gini, ada lo nanya insubordinasi. gini caranya. Gimana? Testimoni dari perwira muda di daerah-daerah perbatasan Ada yang Pak Rocky temukan tuh. Nah, Kira-kira Ada. di daerah perbatasan yang Pak jangan Rocky dulu gue mulai temu. dengan kalimat kira-kira. Iya. Iya pasti. Iya. Ada fiksasi. Iya. Fiksasi artinya kekakuan untuk going native dengan ide-ide Dwi Fungsi Abri itu. Oke. Bayangin misalnya kemampuan kita untuk membaca pikiran-pikiran dari yang masih tersisa terakhir kemarin Pak Agus Wijaya tuh. Iya. Agus Wijoyo, Almarhum. 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 Yang kemudian kalau gue lagi ngajar misalnya di Lemhanas itu terasa pada mereka dalam bentuk apa paper mereka itu
Nggak ada lagi yang ngutip-ngutip nasionalisme segala macam itu apa namanya. Oh, jadi pengaruh Pak Wijoyo itu terasa betul dalam kan Agus cara- Wijoyo sama Agus Wijoyo, sorry. Agus Wijoyo, Pak Umar Wira. SBY itu kan yang betul-betul Iya. die hard untuk mempertahankan ini kan. Iya, iya, iya. Makanya 10 tahun Pak SBY itu kerasanya justru malah ini lebih Banget. sipil ya. Apa yang misalnya terasa Nyok? Itu era SBY itu betul-betul tentara itu ada di barak, Barak, gitu. betul. Nah, mereka yang mengalami era SBY yang kemudian mempelajari ilmu sosial di Akmil, yang dikirim belajar ke Amerika, Inggris, Australia segala macam. Dan sekarang pangkatnya bintang 1, bintang 2, saat bintang itu 3. Betul. belum bintang 3, bintang 1, Iya, paling enggak itulah. itu kan itu. Dan artinya belum tentu mereka akan Itu terima. jarang-jarang gua ketemu orang happy sama Bu Mega dan Pak SBY sekaligus deh kan. Ya, itu lain lagi itu. Kan tetap Bu sejarah Dini, begitu kan. Bu Dini terlalu serius hari ini Nyor. Kenapa nih Nyor? Gue nafsu juga sama dia nih. Bahwa ada span of command, iya itu tradisi dalam militer. Iya. Tetapi epistemiknya lain. gitu. Softwarenya udah beda. Iya, Dan, itu. dan artinya kalau decision makernya baik kan persekongkolan Soekarno dan Nasutionnya misalnya dulu ingin cross the line, pasti akan ada perlawanan. Akan Ya, itu ada, aja udah perlawanan. akan ada Sumual, akan ada siapa tuh? Ya, itu perwira PSI pada waktu itu kan nggak setuju tuh. Ya kan itu, ya kan pendidikan perwira itu akhirnya dipengaruhi oleh pikiran PSI di Bandung, saya squad itu tuh. Iya. Semua yang berpikir itu PSI. Hanya punya otak, apalagi bahasa Inggris, Apalagi bahasa Inggris. Nah, itu pentingnya. apalagi Minang kan. Fungsi ideologi akhirnya begitu kan masuk tuh. Nah, perwira-perwira itu coba yang di atas yang masuk Akmil, entah dia polisi, entah dia tentara, angkatan udara itu, ya kan dia ngikuti sosial media kan, mereka ikuti total politik kan. Ya, dan mereka Apalagi juga total politik diikuti, apalagi gue. iya waduh pasti. Kalau lu kan pengampu dan pembina total. Buat anda semua tanya siapa yang punya total politik? Nih aja nih. Jangan dipikir kita main tondil Dan mereka juga Ya, karena pasti itu kadang-kala gue biarin lu ngaco itu. dan mereka juga Kan pasti kalian kan bukan gue terima, gue panggil kan ke sini. Iya, Kan? benar. Itu sejelas. jadi Kuya, Iya. ini tanya lu telepon gini. Pernah satu hari nih ya, teman-teman ya, dia telepon. Kuya, lu di mana? Di ini lagi di Citos ini. Kenapa lu telepon gua? Lah, siapa yang telepon lu? Lu gimana lu telepon gua? Ya udah lu kesini lah. Supaya minta kesentul. panggilan kan. Gitu. Tapi memang akhirnya ini akan Bagus sih. pada perwira muda ini akan sampai ke satu titik mereka harus menulis sejarah generasi. Jelas itu intinya tuh. Seperti SBY, Agus Wirawadi Kusuma, Ya, karena itu. dan Agus Wijoyo menorehkan sejarah itu. Itu yang gue terangin dari tadi. Nggak mungkin nih perwira-perwira ini tidak dalam suatu ya, buktinya Agus Wijaya, SBY segala macam tuh. Prabowo sendiri juga. Gue pengen tanya, Prabowo sendiri dalam konteks reformasi TNI pada waktu itu, Nyor, posisinya gimana? Kan pada waktu itu dalam kedudukan dia secara organisasi tetap dia Soehartois, kan jelas itu. Tiba-tiba ada gejala apa yang disebut oleh Huntington itu, demokratisasi itu. Prabowo membaca itu pada akhirnya kan. Lalu mulai terlihat pikiran Prabowo berupaya untuk menerangkan itu di Sesquad apa dulu apa pendidikan itu kan Sesquad namanya. Kalem Diklat. Kalem Diklat ya. Ya, yang dibikin berdua sama LBP itu kan. Iya. Lalu terjadi percakapan-percakapan tuh. Sejarah kemudian menguji Prabowo pada akhirnya kan. Mau melakukan militerisme dicoba juga. Tetapi lingkungan presiden pada waktu itu ada Buyung Nasution, ada bahkan Rahman Toleng masih ngobrol di situ. Presiden siapa nih? Gus Dur? Bukan zamannya Habibie? Iya, transisi dari Soeharto ke Habibie. Iya. Jadi Bang Hariman aja staf khusus ya, presiden. karena itu. Nah, suasana itu tetap terjaga sampai sekarang. Nah, Prabowo ada di dalam dulu dilema. Sekarang dia putuskan, gue ingin bikin partai politik. Kan dari awal kalau dia nggak ingin bikin partai politik, ya dia jadi purnawirawan biasa aja kan. Tapi presiden menganggap bahwa dia bisa bikin prediksi dunia akan masuk pada tradisi demokrasi itu. Dia bikin partai politik. Sementara purnawirawan yang lain tidak pernah berpikir begitu. Mungkin karena nggak ada uang untuk bikin partai politik kan. Iya. Jadi Prabowo Jenderal Luhut bisnis, Jenderal Luhut. ya, jadi akhirnya presiden itu mengerti bahwa dia sekarang adalah bagian dari masyarakat sipil. Jadi Tapi presiden ada teman-teman dia yang tidak mengalami reformasi total seperti gejala awal bahwa TNI memutuskan diri untuk keluar dari barak. Orang cuma ingat tuh Agus Wijoyo dan SBY. SBY, dan Prabowo. Umar Agus Wiradi Kusuma. Ada Jangan lupa Kusuma lu. tuh, ada mungkin 5 orang itu. Prabowo tidak ada dalam
grup itu. Tetapi Prabowo memperlihatkan bahwa dia ingin ada di dalam grup itu melalui aktivitas membangun partai politik menjadi orang sipil, kan sama aja. Melalui perilaku ya. Yang melalui perilaku Ya. gitu. Tapi sekarang, Tapi ada yang tidak tercerahkan juga ada. Wah, banyak tuh. Iya kan? nah, yang tidak tercerahkan ini, eksponen yang tidak tercerahkan ini, masih ada nggak di sekeliling Pak Mati Prabowo? kamera, katanya. Ya ada lah dan Hah? Dan punya influence nggak? Ah, gue pengen tahu nih. iya, tetapi Karena ini menyangkut kehidupan Nah, demokrasi. sekarang kita, misalnya Nyor. ada soal apa namanya nih perang teluk apa ya konflik di Iran. Timur Tengah. Ya. Presiden mesti batasi diri dia untuk memutuskan terlibat secara militer apa diplomasi kan. Karena akhirnya dia memilih terlibat secara diplomasi kan. Walaupun banyak atau kita nggak setuju keterlibatan. Tapi dia memilih untuk menjadi bagian dari sipil itu. Yang tidak disengaja akhirnya dituduh atau bukan dituduh secara faktual menjadi gue cari cara supaya nggak terlalu Ya aman, ya aman, Gitu. ya kena delik kan. teman lu teman sesaman dengan Donald Trump. Nah, ternyata Donald Trump melakukan banyak paradoks sehingga dia dimusuhi oleh kemarin 3.300 titik demonstrasi. Ya. Nah, Prabowo akhirnya, wah iya juga ya. Dan sudah terlanjur memilih Terlanjur menjadi di teman situ. sesama. Nah, sekarang cari cara untuk keluar secara beradab dari BOP. Nah, itu kelihatannya yang lagi diniatkan baru niat ya oleh Prabowo untuk mungkin semester ini dia akan berupaya untuk konsolidasi diri lagi supaya profil internasional tetap, profil bahwa dia main di global politik tetap, tapi tidak terseret pada kepongahan cara BOP ini. Kenapa? Ya karena udah di dalam. Kalau keluar kan malu. Iya. Kata Prabowo gini, Nyor. Dia transisi Iya. supaya tetap berharga, nobility-nya dapat, tetapi pesan jelas bahwa oke, saya mengerti, tapi saya tidak ingin jadi dicatat sebagai bagian dari politik Trump. Karena itu di masa depan akan dipersoalkan terus tuh. Kata Presiden Prabowo gini, Nyor, salah satu yang membuat postur politik luar negeri kita kuat dan kita dipandang adalah kondisi ekonomi kita juga kuat. Oke. Menurut lu, kondisi ekonomi kita di 1-2 tahun ke depan, melihat pola seperti ini, akan membuat postur politik luar negeri kita juga makin kuat nggak? Artinya Enggak lah, ekonomi kita kuat. What do you think? Kan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Presiden Prabowo tidak ada satupun yang bersifat fakta militer. Padahal untuk kuat mesti bikin fakta militer. Kan kita nggak masuk dalam satu fakta militer kan. Jadi tetap terlihat bahwa kita hanya bisa menyebut kita kuat kalau kita masuk fakta militer. Tetapi justru di situ paradoksnya. Karena politik luar negeri kita sejarahnya bukan ikut fakta militer. Bahwa Soeharto pernah jadi bagian dari fakta militer Amerika, walaupun tidak diucapkan, tapi dalam prakteknya ada. Nah sekarang Prabowo tidak di situ tuh, dekat dengan Amerika, tapi tetap masih ada kunjungan-kunjungan khusus ke Cina, ke Rusia, mungkin bertemu di negara ketiga kan, tetap terlihat tidak mungkin kita masuk dalam fakta militer. Nah, dicoba untuk lebih mengeksplisitkan keterikatan kita dengan Amerika, masyarakat sipil langsung bereaksi, komunitas Islam langsung bereaksi itu. Nah, keadaan itu yang membuat Presiden merasa pada akhirnya dia balik pada prinsip bahwa dia ingin jadi pemimpin ketika bangsa ini udah cukup kuat untuk membackup dia itu. Artinya ekonomi kita dulu harus Iya, paten dulu. yang bisa dibikin kuat. 1-2 tahun ini Ya, cukup. karena pada akhirnya ketergantungan kita pada luar negeri itu yang membuat kita jadi anteknya asing, gampangnya begitu. Dan itu keniscayaan. Ya keniscayaan, ya kan di ekonomi yang mendrive politik tuh. Nggak ada soalan di situ kan. Lain kalau suasana damai dan kemampuan Presiden memperlihatkan bahwa kita kuasai uranium, kita kuasai rare earth itu, jadi kita bisa dikte internasional, kita ya, tapi terakhir orang anggap ya lu kuasai apapun, kalau energi lu itu yang menghidupkan masyarakat banyak itu ditahan di Hormuz nggak ada gunanya lu. Iya. Ya energi nuklir ya buat apa kalau mak bilang ya lu kita punya nuklir tapi gua lebih perlu gas daripada nuklir. Ayo, Nyor. Terakhir dari gua, 2014 dan 2019, kalau nggak mau dibilang kalau nggak mau dibilang lu pendukung Prabowo, tapi lu paling nggak lu oposannya Jokowi lah. Sehingga karena lu punya harapan pada Prabowo. Sebutkan 3 hal yang bayangan lu, pikiran lu di 2014 dan 2019 kepada Prabowo itu terjadi sekarang, dan 3 hal yang tidak terjadi sekarang. Ya kenapa bikin kuis begituan sih? Ya udahlah, capek jawab aja lah. Apa sih yang paling apa yang lu bayangkan terjadi? Iya. Jor, kurang Messi, kurang subkultur nih, Jor. Nggak ada.
Apa yang lu bayangkan Nggak ada dia bayangan. terjadi sekarang Nggak, dan gini. tidak terjadi? Pada waktu itu, Kurang Pertanyaannya yang salah. Kurang PSI. Pertanyaannya yang salah. Kurang PSI. Pertanyaannya yang salah. Ganti. Kita sebultur ya. Pertanyaannya gini. yang salah, Bos. Banyak orang yang terpikat dengan Presiden Jokowi waktu itu karena tidak tahu asal usulnya apa itu. Itu berkali-kali gue jelasin bahwa gue tahu dari awal bahwa Jokowi bukan rakyat. Gue pernah cerita bahwa satu waktu Pak Jokowi masih di Solo, terus gue kasih kuliah di UNS itu, tiba-tiba ada muridnya Rewang waktu itu. Rewang itu adalah PKI, anggota Komite Sentral dari kalangan pemuda rakyat, kirim orang. Di situ saya ngerti bahwa oh, kalau begitu memang Jokowi itu bukan rakyat, tapi mainan oligarki. Nggak banyak orang yang tahu. Dari awal gue bilang, ya udah kalau begitu nggak akan terjadi pikiran-pikiran bangsa ini diinvestasikan melalui Jokowi. Jadi gue udah nggak percaya dari awal tuh. Nah, beberapa orang baru setelah 2 periode ngerti itu. Tapi nggak mungkin gue yakinin mereka tuh. Kalau gue yakinin mereka, gue mesti mimpin mereka tuh. Malas gue mimpin orang dungu, kan itu. Capek juga mending lu sini. Iya, bagus jadi juga, ya udah kan? biarin aja. Ya pada akhirnya termasuk PDIP menyadari itu. Kan aku dilaporin oleh PDIP di semua provinsi kan. Tapi aku bilang nggak ada soal karena PDIP juga ditipu oleh Jokowi pada akhirnya kan. Nggak mungkin gue yakinkan sendiri. Jadi gue pegang aja. Lalu datang Prabowo tuh. Dan dari awal kita tahu, minimal gue tahu bahwa Prabowo tidak mungkin dari awal itu mengambil risiko untuk bertentangan dengan populisme Jokowi itu. Nah, dasarnya di situ. Kenapa gue bilang, oke, gue bantuin. Sebetulnya bukan gue bagian dari tim Kampanye, itu. iya. Kampanye. Aku selalu bilang, saya bukan bagian dari tim sukses Prabowo. Tapi saya ingin tim ini sukses. Kan itu kan, diplomasi gue waktu itu. Iya. Gitu. Terus apa yang lu bayangkan kepada Prabowo? Nggak ada yang gue bayangin. Bukan, maksudnya apa yang wah Prabowo ini nggak seperti yang gue duga nih, atau wah ini Prabowo yang paling paten nih ternyata. Enggak, gue nggak pernah ada dalam dua paradoks itu. Karena gue tetap anggap bahwa ya udah Prabowo mau maju, dia ingin ada. Justru karena beliau disitulah pengen tim ini sukses. Gue ingin tim ini sukses aja, bahasa-bahasa begitu kan. Kan selama 2019 sudah beberapa kali ngobrol dengan Prabowo, diskusi di Hambalang, di Kertanegara tuh. Tapi aku tahu bahwa ya dibandingin Jokowi otaknya jauh di atas itu. Buat menghidupkan kembali pikiran-pikiran pendiri Republik tuh. Dan kan pada waktu itu kan diskusinya betul-betul intelektual aja kan. Jadi nggak ada harapan gue bahwa Prabowo akan jadi seorang sosialis dalam pengertian kapasitas dia, tetapi ide itu pasti ada karena ada PSI, Partai Sosialis Indonesia di belakang itu kan. Hanya itu aja. Jadi gue nggak pernah berharap banyak sebetulnya. Tapi ini sebagai Ini harapannya, ini Prabowo adalah harapan PSI satu-satunya nih ya sekarang yang di depan mata kita untuk Ya, banyak yang mewujudkan begituan, ide tapi sosialisme kan, ya. Itu ya gini nih caranya. Kalau kita berharap kita harus masuk di situ, yakinkan bahwa kita jadi komite sentral. Karena gue bilang nggak mungkin, karena di situ ada Gerindra, ada keluarga Batih, keluarga inti Presiden Prabowo di situ, ada klub bisnisnya juga di situ. Kan gue lihat, wah ini nggak bisa tuh. Jadi oke, sebisanya aja aku bantuin. yang penting Jadi gua tim ini sukses. yang penting tim itu sukses itu kan. Ya, dan- Nah, sukses mereka itu akhirnya yang mungkin mereka merasa bahwa ya kami yang ngatur. Tapi Presiden Prabowo juga tahu bahwa bukan kalian yang akan mengatur itu. Karena kenapa? Ya kalian kan perjanjian politik partai-partai itu. Situ tololnya partai-partai itu. Ini terakhir dari gua nih. Ya, ya. Nyor, ini katanya waktu SEA Games kemarin tim panjat tebing ini nggak boleh berlaga yang tim utamanya katanya ya. Karena terlalu canggih. Terlalu canggih katanya. Itu gimana? Lu memimpin itu Waktu apa waktu? SEA Games kemarin? Maksudnya gini, karena tim SEA Games, karena tim panjat tebing kita sampai Olimpiade paten banget di bawah ini yang nih. lain Ini kan walk di bawah. out. Boleh deh, panjat Iya, tebing makanya. walk. Yang lain walk out kalau main Iya. tim lapis pertama. Saking jagonya. Akhirnya dimainin lapis 2, emas juga ternyata. Itu benar nggak cerita? Mungkin kayak pencak silat nggak boleh di Gini, Olimpiade nih. kan yang menang pasti Indo. Orang gitu. selalu anggap SEA Games itu buat cari medali kan. Padahal Lo SEA Games itu dari awal didesain oleh Ali Sadikin kalau nggak salah sebagai tempat pelatnas doang. Yang games itu Asian Games. Jadi ngapain cari medali di SEA Games kan idenya kan ngaco. Nah, itu tuh pelatnas kok. Memang dapat penghargaan di situ. Nah itu gue bilang, gue udah bawa atlet sampai Paris, ngapain? Jadi wartawan, bagaimana Pak Rocky hebat dari SEA? Ya ilah SEA Games. SEA Games itu pelatnas. Pada waktu itu, kalau nggak salah, Ali Murtoba, Pak Ali Sadikin Ali menganggap ngabalin. kalau agak Ali ngabalin, gamesnya dia nggak pernah paham. Games apapun dia nggak pernah paham. Maka diputuskanlah bikin SEA Games tempat melatih atlet-atlet Asia ini negara. supaya mampu masuk ke games yang sesungguhnya Oh, ini itu. pra Asian Games. Iya istilahnya. begitu. Jadi nggak serius-serius Ya amat. nggak lah ya. serius amat lah.
Iya. Tapi kan kemudian jadi Tapi serius. tetap sombong dia, bosnya mau dasar aja. Iya. Nah, yang ngerti Dia beginian, mas semua, dia- negara misalnya negara yang Ini menurut kepemimpinan Erick Thohir di menjadi pengayom semua cabur ini Nah, gimana? nih, Yor. Erick Thohir itu jadi Menpora sekaligus ketua PSSI sekaligus pertama sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kenapa pukul-pukul sih? Santai aja. yang Bos. pertama itu artinya apa namanya, penting apa nggak penting. Kalau yang pertama kan selalu penting kan. Ini kan nggak penting. Ya karena Erick Thohir ngapain? Erick Thohir itu mestinya jadi Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri itu. Yor. Jadi justru dia itu diturunkan derajatnya karena jadi Menpora. Itu cabur apa Ter kemarin? Apa ya? Mengurusi cabur-cabur ini. Mitra lu kan? Kan pengayomnya. Ya kan gua nggak ke Erick Thohir kan. Iya, lu. Gua ke Federasi Panjat Tebing kan. Iya, iya. Jadi ayamnya oleh apa? Ya oleh APBN yang nggak cukup-cukup, hingga kita cari sendiri. Lo kan yang uang Menpora itu kan habis di bulu tangkis lah, sepak bola. Sementara Panjat Tebing nggak dianggap kok waktu itu. Lo kita cari uang sendiri kok waktu itu. Sedikit banget yang dapat dari Menpora. Padahal begitu kita bawa emas ya udah diululukan. Iya, itulah ya kan. Iya. Apa Jokowi apa tadi gimana Mas lu? Jokowi membawa emas, saya membawa pulang. Iya, kita aku udah kebayang tuh. Bos. Itu pas habis pengumuman tuh. Aku udah kebayang nih pidatonya ini nih nanti nih kan. Iya. Oke lah, Nyor. Iya. Dua menteri favorit lu siapa, Nyor? Ada nggak? Dua menteri favorit. Pertanyaan lu salah lagi. Tadi aja si game-nya salah, Bos. Pelatnas itu. Aku baru tahu Ya, nih. bukan dua menteri favorit gua. Siapa? Ada lu punya menteri Ada favorit? dua menteri yang memfavoritkan gue gitu. Siapa? Udah capek ya? Gue lapar belum makan ini. Sampai jumpa lagi dah. Thank you. Pak. Siapa dia? Satu Purbaya, satu Vero. Purbaya kan teman diskusi. Dia favoritin gue dong. Favorit kan lu? Demikian juga Vero teman diskusi. Si game salah, Bos. Ini mau nanya menteri favorit. Si game